Kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan ibadah fardu salat subuh, ibadah yang cukup berat, tapi Allah berikan kepada kita keringanan. Allah bangunkan kita, Allah mudahkan kita melangkah ke masjid ini. Ini sebuah kesyukuran. Kita bersyukur, ya, Allah berikan kepada kita hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini. Selanjutnya seperti biasa, di setiap pagi setelah selesai sholat subuh kita adakan kajian di masjid kita ini. Mudah-mudahan kajian kita ini terus kita istiqomahkan, karena pada dasarnya Nabi kita berpesan kepada kita semua bahwa ciri-ciri khas daripada datangnya hari kiamat itu adalah masjid mereka itu megah tapi kosong dari petunjuk. Kita tidak ingin masjid kita ini cukup megah tapi kosong dari petunjuk. Kita ingin masjid kita megah tapi banyak di sini jalan-jalan yang akan menunjuki kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Allah mengingatkan kepada kita ada 4 bulan yang disebut oleh Allah bulan haram, bulan suci. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kita sekarang berada pada bulan Muharram, tanggal 7. Sekarang 7, ya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita menyabdakan kepada kita, sebagus-bagusnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, yakni bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini disebutkan oleh Nabi adalah bulan Allah gitu. Padahal kalau kita perhatikan semua bulan itu kan bulannya Allah. Tapi kenapa ditekankan di dalam hadis ini bahwa bulan Muharram ini adalah bulannya Allah? Sama halnya ketika kita misalnya mendengar yang namanya Masjidil Haram itu kan disebut dengan Baitullah. Padahal yang namanya masjid itu adalah rumahnya Allah. Semuanya masjid kita ini adalah rumahnya Allah. Tapi ditekankan bahwa yang namanya Masjidil Haram itu adalah Baitullah, bahwa ada ada penghususan gitu, bahwa Baitullah itu disebut dia adalah Baitullah karena memang di situ adalah tempat yang sangat mulia. Sama halnya dengan bulan Muharram ini disebut dengan bulan Allah, bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Sehingga kata Nabi, siapa orang yang berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, atau yang kita kenal dengan hari Asyura, maka dia akan mendapatkan ampunan selama 1 tahun. Ya, selama 1 tahun akan Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi kalau sekarang tanggal 7, ya, berarti tanggal 10 itu hari Selasa yang akan datang. Tanggal 10 hari Selasa yang akan datang. Kita azam, kita akan melaksanakan puasa Asyura. Kalau perlu malamnya itu kita berbuka bersama di sini. Di mana setuju tak pakai tua? Kita buka bersama di sini ya. Kalau di kampung-kampung Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu. Dan bahkan tanggal 10-nya itu dibikin ada makanan Asyura gitu. Kalau ibu-ibu pandai boleh juga tuh. Ya, tak apa bendahara kita danai ya. Kita bikin buka bersama di sini pada hari Selasa malam Rabu. Itu bertepatan juga ada pengajian di tempat kita ini. Makan-makan kita dulu, berbuka bersama, udah itu baru kita makan-makan. Nabi ketika dia hijrah ke Madinah, didapati masyarakat Madinah yang beragama Yahudi berpuasa juga pada tanggal 10. Ya, berpuasa juga mereka pada tanggal 10. Akhirnya apa kata Nabi? Yang paling berhak berpuasa pada hari ini adalah umat Islam. Tapi kita tidak boleh sama dengan orang Yahudi. Maka kita tambahkan,
Kita tambahkan 1 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Maka pada tahun berikutnya kata Nabi kita akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi rupanya Allah menakdirkan Nabi kita meninggal. Tapi para sahabat tetap melanjutkan pesan Nabi itu tanggal 9 dan tanggal 10 berpuasa di bulan Muharram. Kalau tanggal 9 nanti hari Senin, tanggal 10-nya hari Selasa. Jadi mudah-mudahan Pak, kita pasang akad tanggal 9 hari Senin, tanggal 10-nya itu hari Selasa. Kita melaksanakan ibadah puasa sunat yang kata Nabi adalah puasa terbagus setelah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ya. Terus yang kedua, di bulan Muharram ini Nabi kita itu berhijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah yang jauhnya itu kalau kita pakai mobil itu 6-7 jam ya Pak Abdi ya. 6-7 jam. Itu ternyata itu sekitar 480 kilo. Nabi berhijrah dari Mekkah ke Madinah dengan kendaraannya itu kendaraan unta. Panasnya minta ampun. Itulah yang dilalui oleh Nabi kita. Makanya hijrah itu berat ya. Tapi ketika datang panggilan dari Allah untuk melaksanakan hijrah, semuanya mereka bersegera untuk melaksanakannya. Coba kalau kita bayangkan Pak, kalau kita didatangi perintah dari Pak Wali atau Pak Gubernur, orang Tiban Raya harus berhijrah ke Natuna katanya. Mau tak kita Pak? Nggak akan mau Pak. Mana mau kita yang nggak jelas tempatnya di sana, apa pekerjaan kita juga yang nggak jelas. Ini ketika datang perintah dari Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah, Allah mengatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa amwalihim a'zamu darajatan wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'zamu darajatan, Allah akan memberikan kepada mereka a'zamu darajatan, derajat yang tinggi, dan mereka itu adalah orang-orang yang menang. Dari ketiga aktivitas ini, iman, hijrah, dan jihad, akan Allah berikan kepada mereka a'zamu darajatan, derajat yang tinggi, dan juga akan Allah menangkan. Mendengar ayat ini, Allah akan berikan derajat yang tinggi dan juga mereka akan dimenangkan. Mereka bersegera mempersiapkan untuk melaksanakan hijrah. Jadi ini perkara keyakinan ini Pak. Masalah yakin tak kita ini. Jadi sahabat-sahabat Nabi ketika disebutkan akan mendapatkan derajat yang tinggi, mereka bersegera. Sama halnya dalam sebuah riwayat ketika terjadi perang, ya, ada seorang sahabat karena udah kecapean diambilnya buah kurma dimakan sama dia. Ketika makan itu di hadapannya ada Nabi. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa nih yang akan kita dapatkan dengan perang ini? Apa nih yang akan kita dapatkan dengan perang ini?" Apa jawab Nabi? Surga. Mendengar jawaban Nabi surga, langsung makanan yang ada di mulutnya karena belum habis dibuang sama dia, lari dia menghadapi tentara musuh. Dan akhirnya dia mati di medan jihad. Ini kan masalah keyakinan ini. Yakin dia bahwa kata surga yang diucapkan oleh Nabi pasti benar, akan mendapatkan surga yang sebenarnya. Jadi perlu nih kita itu terus belajar keyakinan. Yakin kita bahwa Allah itu maha melihat. Yakin kita bahwa Allah itu maha mengetahui. Yakin kita bahwa Allah itu maha mengawasi apapun yang kita lakukan. Kalaulah sempat ya keyakinan kita itu mantap dengan keyakinan yang sempurna, ainul yakin bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha mengawasi, nggak ada yang macam-macam Pak. Nggak ada yang kalau dia pejabat, dia menjadi pejabat yang macam-macam, nggak akan ada.
Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Karena kurang yakinnya lah kita kepada Allah, bahwa Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha mengawasi. Akhirnya kita pun melupakan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, oleh karena itu hijrah ini adalah tonggak utama Islam itu akhirnya mendapatkan kehebatannya gitu, menjadi rahmat bagi sekalian alam dengan hijrah ini, Pak. Makanya wajar ya Umar bin Khattab menetapkan penanggalan dan penetapan tahun dalam Islam itu adalah hijrah Nabi, karena memang itu pas adalah awal kebangkitan. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bikin semacam perbandingan antara periode Mekah dengan periode Madinah, akan nampak kepada kita, Pak. Nabi di Mekah selama 13 tahun menyampaikan Islam, sementara orang yang masuk Islam di periode Mekah hanya sekitar 300 orang, Pak. Selama 13 tahun itu yang masuk Islam itu hanya sekitar 200-300 orang saja. Nah, di situ, Pak. Tapi di periode Madinah yang lamanya 10 tahun, ya 10 tahun Nabi kita di Madinah itu yang masuk Islam itu, Pak, lebih dari 11.000 orang gitu. Nah, kenapa nih terjadi perbedaan di periode Mekah dengan di periode Madinah? Di periode Mekah cuma 300 orang, di periode Madinah 11.000 orang gitu. Maka para sejarawan ya membuat jawaban yang sangat jelas. Di periode Mekah Nabi kita itu belum menjadi kepala negara, ya. Nabi kita itu baru kepala kelompok dari umat Islam, yang mereka itu masuk Islam, maka Nabilah sebagai kepalanya, ya, di Mekah. Dan Nabi ya di periode Mekah itu dihadapkan dengan kondisi diganggu, dianiaya. Orang-orang yang masuk Islam itu bahkan ada yang dibunuh, ya. Nah, itu di periode Mekah. Dan Nabi ketika di periode Mekah ada berbagai macam kejahatan, berbagai macam perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat Mekah, ya, oleh orang-orang Quraisy. Nabi kita hanya sebatas mengingatkan gitu. Ada orang yang mencuri, diingatkan. Ada orang yang membunuh, ada orang yang melakukan minum-minuman keras, melakukan perzinahan, diingatkan bahwa perbuatan itu perbuatan tercela. Nanti di hari kiamat akan Allah balas. Jadi hanya sebatas mengingatkan gitu. Bahkan ada patung itu ditaruh di Ka'bah, digantung lebih dari 360 biji. Apa tuh patung itu? Nabi hanya mengingatkan, ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa antum laha waridun. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Nah, itu diingatkan. Apa yang kalian sembah selain daripada Allah akan membuat kalian dan apa yang kalian sembah menjadi umpan api neraka. Nabi dapati masyarakat Mekah pada saat itu menyembah Tuhan yang banyak Tuhan mereka. Di rumah mereka banyak mereka bikin Tuhan. Nabi hanya mengingatkan, ya, bahwa Allah itu adalah satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi di periode Mekah itu Nabi kita itu hanya mengingatkan, tidak bisa memberikan sanksi hukum terhadap orang-orang yang melakukan berbagai macam kezaliman, berbagai macam kemungkaran. Beda ketika di Madinah selama 10 tahun. Nabi kita itu menjadi kepala negara di Madinah. Ya. Nabi sebagai kepala negara tentu ada perangkat-perangkatnya. Ada polisinya, ada tentaranya, ada walinya, ada gubernurnya, ya, ada baitul malnya. Mulailah di Madinah itu dibikin. Makanya kalau kita perhatikan
di Madinah itu langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah membuat masjid. Ada 2 masjid yang di awal-awal dibuat oleh Nabi. Yang pertama Masjid Quba, yang kedua Masjid An-Nabawi. Masjid ini difungsikan oleh Nabi untuk sentral berbagai macam kegiatan. Di masjid Nabi kita mendidik anak-anak agar pandai membaca Al-Quran. Di masjid, bahkan Nabi kita di luar masjid itu dibikinnya untuk tempat latihan, bagaimana bergulat, bagaimana memanah. Itu digunakan di masjid. Segala aktivitas keislaman dilakukan di masjid. Kalau sekarang kan fungsi masjid itu ya lebih cenderung ya tentang pembinaan yang sifatnya itu ruhiyah. Tapi kalau dahulu itu bahkan besilat, bagaimana cara memanah, berkuda dibikin di pagar masjid itu. Jadi betul-betul masjid itu tempat ya berbagai macam aktivitas di masjid. Terus yang kedua yang dilakukan oleh Nabi di Madinah itu adalah mempersatukan kaum Ansor, orang tempatan, dengan kaum Muhajir. Dipersatukan dengan tali akidah. Dan ternyata ketika umat ini dipersatukan dengan tali akidah, maka kekuatannya begitu hebat. Jauh lebih hebat daripada kekuatan karena persaudaraan sedarah atau persaudaraan sesuku. Jauh lebih hebat. Ya, persaudaraan yang dibangun karena kesamaan akidah. Banyak sejarah membuktikan kepada kita ketika Nabi mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajir. Bahkan ada dalam sebuah riwayat, ya, Abdurrahman bin Auf dipersatukan oleh Nabi ya dengan kaum Ansor. Apa kata dia? Abdurrahman, saya ini punya kebun, ini kebun-kebun saya. Pilih mana kamu suka. Dan bahkan Pak, maaf, ini saya 2 punya istri, kamu belum punya istri, pilih mana kamu suka, akan saya ceraikan. Apa kata Abdurrahman? Saya tidak butuh hartamu dan tidak butuh keluargamu. Saya hanya butuh di mana ini pasar. Di mana pasar? Dan ternyata dia memang ahli dalam masalah ekonomi, ya. Di Mekah dulu dia jadi orang yang kaya karena memang keahlian ekonominya. Sekarang dia di mana pasar? Ditunjukinlah kepadanya pasar Ukas. Dan pada akhirnya langkah Nabi berikutnya itu bagaimana membentuk pasar gitu. Ketika di Madinah itu, bagaimana menjadi pasar yang memang pasar yang Islami, tanpa ada di dalamnya ada unsur ribanya, tanpa ada di sana unsur penimbunan, tanpa ada unsur di sana tipu menipu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita berbicara dalam konteks sistem ekonomi Islam, itu jelas di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam itu dibangun di atas kejujuran dan amanah. Yang dari kejujuran dan amanah ini, ya, at-tijaratus saduqul amin ma'an nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada. Itu pesan Nabi. Para pedagang yang jujur dan amanah, dia nanti akan bersama dengan para nabi di dalam surganya Allah, bersama dengan para siddiqin dan para syuhada. Jadi begitu hebatnya, ya, peran pasar di dalam pandangan Islam. Jadi Nabi langkah selanjutnya itu membentuk pasar. Bagaimana pasar ini pasar yang Islami, ya, di dalamnya ada kejujuran, ya, tidak ada lagi timbang menimbang yang curang, ya. Udah itu biji-bijian yang dia itu di atas nampak bagus kering, tapi di bawah rupanya basah dan busuk. Itu nggak ada lagi. Itu membentuk pasar itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nabi di Madinah adalah penetapan hukum. Semua hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi mulailah diterapkan. Kalau di Mekah tadinya kalau ada orang yang mencuri, Nabi belum menerapkan sanksi potong tangan bagi mereka. Tapi di Madinah Nabi terapkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah mengingatkan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah.
Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya sebagai balasan terhadap perbuatannya dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang lain. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, di kota Madinah itu Nabi sebagai kepala negara memotong tangan orang yang mencuri gitu. Bahkan sekalipun yang mencuri itu bukan agama Islam. Ada seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini kedapatan mencuri, Pak. Mencuri dia, akhirnya kedapatan keluarganya si perempuan ini nih bakal dipotong tangan ini. Gimana caranya? Maka mereka itu ya, beberapa orang datang kepada Nabi. Apa kata mereka? Ya, minta agar si perempuan itu tidak diterapkan hukuman potong tangan gitu. Ya. Nah, jadi semacam apalah pendekatan lah. Kan biasa kalau zaman sekarang itu kan Pak gitu ya. Kalau dia ada hubungan keluarga, udahlah dicarilah celah agar dikasih dispensasi, dikasih keringanan. Nah, jadi mereka datang kepada Nabi seperti itu. Apa kata Nabi kepada mereka? Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Nah, jadi Nabi tegas. Kalau yang namanya salah itu ya tegas. Ya. Dipotong Pak tangannya si pencuri Yahudi itu, dipotong tangannya. Nah, jadi dahulu itu Pak, kalau ada orang yang mencuri dipotong tangan, tapi tidak semua orang mencuri. Kalau yang dicurinya itu cuman misalnya air botol kayak gini ya nggak dipotong. Ada batasan-batasannya, sampai sebesar apa dia mencuri baru dipotong tangan. Tak. Udah itu dikasih obat, dilepas. Orang yang melihat Pak ketika dipotong tangan itu, yang ada niat-niat mau mencuri bakal nggak akan ada lagi Pak. Aduh, mati kalau saya mencuri bakal kayak gitu, ini bahaya ini. Nggak akan jadi Pak. Makanya jumlah orang yang mencuri pada saat dahulu itu Pak sangat sedikit gitu. Dan bahkan kalau kita tengok hasanah bagaimana dahulu penerapan hukuman potong tangan sangat sedikit. Beda dengan sekarang. Sekarang jumlah orang yang mencuri itu per menitnya berapa? Itu besar. Dalam Islam hukum itu diterapkan karena dua sebab. Yang pertama untuk bikin jera. Jadi kalau Pak udah dipotong tangan Pak pasti jera Pak. Ya. Kalau mencuri juga dia lagi kedapatan lagi, yang dipotong Pak kaki yang sebelah kiri. Jadi besilang dia, kaki kanan duluan, tangan kanan duluan, baru kaki sebelah kiri. Mencuri lagi, tangan yang sebelah kiri gitu. Itu kalau udah tangan udah terpotong, bagaimana mau mencuri lagi Pak? Jadi kapok Pak. Tujuan hukuman Islam tuh untuk bikin kapok nih jadinya. Sekarang hukuman sekarang ini bukan bikin kapok, tapi bikin ketagihan. Udah masuk penjara, ketemu dengan kawan-kawan yang lebih ahli. Nanti keluar dari penjara, semakin hebat dia mencurinya karena tidak bikin kapok gitu. Dalam Islam tujuan adanya hukuman itu untuk bikin kapok. Kalau orang yang berzina dicambuk Pak dengan 100 kali cambukan, kapok Pak. Karena cambukannya itu bukan cambukan bikin, sekuat-kuatnya dicambuk. Dan bahkan Umar bin Khattab ya, ketika dia menjadi kepala negara, ada seorang anaknya yang agak nakal gitu, sakit anaknya itu, cukup lama sakit, kemudian sembuh. Nah, karena dia merasa senang dengan kesembuhan itu, ajak kawan-kawan minum-minum di tempat perkampungan Yahudi. Udah selesai minum, kalau orang yang minuman keras itu Pak, akalnya nggak normal lagi Pak. Ya, udah nggak normal lagi, bicaranya pun udah nggak jelas, nafsunya naik. Dia memperkosa seorang wanita Yahudi. Dia perkosa, rupanya akibat dari perbuatannya ini si perempuan hamil. 9 bulan kemudian melahirkan si perempuan ini. Dibawanya anak ini ke hadapan Umar sebagai kepala negara. Anak ini yang paling berhak memeliharanya adalah kamu.
Kenapa begitu? Karena anak ini adalah perbuatan jahat dari anakmu. Dipanggil anaknya, ditanya benar-benar oleh Umar, benar ini kamu telah memperkosa perempuan ini? Tidak bisa mengelak lagi. Ya, akhirnya dia mengakui, akibat perbuatan kamu ini Allah mengingatkan kepadamu, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina, cambuklah dengan 100 kali cambukan. Umar sebagai kepala negara mencambuk anaknya, ikut dia mencambuk. Saya yang mencambuk. Dicambuk pak anaknya itu. Kenapa itu dicambuknya? Karena itu perintah Allah kepada penguasa. Sekarang penguasa ada tak yang mencambuk? Bahkan pak, kalau mereka laki-laki perempuan sekarang ini, mereka melakukan sama-sama rela, kedapatan kita pukuli sampai babak belur atau sampai dia mati, dia mengadu, kita kena penjara pak. Karena delik zina sekarang ini, yang dimaksud delik zina itu adalah laki-laki dan perempuan yang telah mempunyai istri atau mempunyai suami. Mereka melakukan hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, itu delik zina. Tapi laki-laki dan perempuan yang belum menikah melakukan hubungan suami istri, itu bukan zina pak. Nah gimana itu pak? Jadi dahulu itu pak, dicambuk pak, dicambuk oleh Umar, cambukannya sekuat-kuatnya. Akhirnya anaknya itu mati pak, mati anaknya itu dari cambukan itu. Jadi begitu ya, itu bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah gitu. Kalau sudah menikah dalam Islam bukan dicambuk lagi, tapi dirajam, dilempari dengan batu sampai mati, digali dulu lubang sebatas leher, dilempari pak sampai mati. Kenapa itu begitu kejamnya kalau menurut kita barangkali ya? Itu untuk bikin jera. Dan yang kedua, hukum Islam itu diterapkan adalah untuk membuat penebus, tebusan dia. Artinya ketika kita ini telah dihukum dengan hukuman Allah di dunia ini, maka tertebuslah kita. Dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Makanya dalam sebuah riwayat pak, pernah ada seorang wanita namanya Gomidiyah. Gomidiyah itu telah melakukan perzinahan. Dia hamil sementara dia telah punya suami. Timbul penyesalan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya telah melakukan perbuatan dosa, jalan yang terburuk, hukum saya dengan hukuman Allah. Menengok si perempuan udah besar perutnya, apa kata Nabi? Datanglah kamu lagi nanti setelah kamu melahirkan, karena ada hak hidup bagi anakmu. Ya, datang lagi dia pak, setelah melahirkan datang dia lagi. Ya, udah itu diterapkanlah hukuman tadi itu, hukuman rajam itu. Ketika masyarakat melempari si Gomidiyah itu dengan batu, ada salah seorang penduduk Ansor, penduduk Medina, rasakan nih akibat perbuatanmu, dilempari, pang. Rasakan akibat perbuatanmu ini. Nabi dengar ucapan itu. Apa kata Nabi? Kalau sekiranya ditimbang pahalanya Gomidiyah dengan 70 orang penduduk Medina, lebih besar pahalanya Gomidiyah, karena dia telah rela dihukum dengan hukuman Allah. Jadi artinya ketika kita itu rela dengan aturan Allah, rela dengan hukum-hukuman Allah, maka itu menjadi penebus. Sekarang hukuman-hukuman Allah ini satu demi satu telah dipretelin gitu. Hukuman cambuk enggak ada lagi, hukuman rajam enggak ada lagi, hukuman kisos enggak ada lagi. Yang ada itu hukuman-hukuman yang bukan berasal dari hukuman Allah. Jadi ketika Nabi berada di Madinah selama 10 tahun itu, maka Nabi kita itu sebagai kepala negara menerapkan seluruh aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Dan ternyata ketika aturan Allah ini diterapkan Bapak Ibu, maka mendatangkan rahmat bagi sekalian alam. Akhirnya orang pun berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya, orang masuk Islam karena mereka melihat hukum Allah itu begitu hebatnya, hukuman Allah itu begitu mulianya. Ketika diterapkan sistem ekonomi Islam,
terjadilah keberkahan terhadap harta-harta umat Islam. Ketika diterapkan hukuman cambuk ya bagi orang-orang yang berzina, maka jumlah orang yang berzina pun jauh berkurang. Ya. Karena orang mikir panjang, saya nanti dicambuk gimana gitu. Ketika terjadi ya diterapkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri, maka jumlah orang yang mencuri pun sangat berkurang. Nah, itu Pak. Jadi kalau kita sekarang ini ingin berhijrah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana pola pikir kita, pola sikap kita, dan pola akhlak kita itu mengacu kepada ketetapan-ketetapan Allah yang ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi di situ Pak. Jadi kalau sekarang kita ini menengok makoli-makoli gitu, semakin ahli pula dia berbicara dengan malaikat, berbicara dengan semut. Kalau Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan semut, itu kan mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi, bahagian dari tanda bahwa mereka itu benar-benar sebagai rasul. Ini ada pula yang nggak jelas dari mana asal usulnya bisa bicara dengan semut, dan ternyata ucapannya itu banyak makoli-makolinya aja. Jadi ini gimana ini? Ini kalau sempat ini terjadi di Medina di zaman Nabi, langsung ditangkap itu Pak. Karena dia merusak akidah. Tujuan negara itu ditegakkan itu Pak, dua di dalam kitab As-Sultan itu. Yang pertama menjaga agama. Agama ini tidak boleh dilecehkan Pak. Dan yang kedua menjaga umat. Umat ini harus mereka itu dilindungi, dijaga agar mereka itu selamat di dalam ekonominya, di dalam pendidikannya, di dalam segala halnya gitu. Jadi yang dua inilah tugas negara dalam pandangan Islam untuk menjaga agama, jangan sampai agama ini dilecehkan. Makanya kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang agama Islam yang dia itu menukar agamanya, dia menjadi Kristen, menjadi apa? Ditanya oleh negara lewat polisinya, kenapa kamu menukar agamamu? Apa kamu temukan di dalam agama Islam ini hal-hal yang tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan fitrah? Tidak ada Pak. Tidak ada satu ajaran di dalam Islam yang bertentangan dengan akal sehat. Semuanya sesuai dengan akal, semuanya sesuai dengan fitrah. Sekarang kenapa kamu murtad? 3 hari aja Pak dikasih kesempatan kepada dia untuk taubat. Kalau sempat enggak juga taubat selama 3 hari, maka berlakulah hadis Nabi tadi, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang telah menukar agamanya, maka bunuhlah. Dibunuh Pak orang yang murtad itu. Sekarang berapa banyak orang yang dia itu pura-pura Islam dengan tujuan dia itu menikah dengan muslimah kita. Setelah jadi pernikahan, dapat anak, dia balik Pak. Kami pernah kejadian seperti itu Pak masalahnya. Ketika saya tinggal di Al-Muluk dulu, di Masjid Al-Muluk selama 10 tahun saya situ, pernah kejadian ada ibu-ibu datang menangis-nangis. Pak, tolong Pak, anak saya satu demi satu udah dibawa kepada Kristen. Padahal dulu kami menikah secara Islam. Nah, kita beberapa orang dari masjid datang ke rumah, ketemulah dengan bapak itu, pejabat pula, ya. Pejabat, apa katanya? Tuan-tuan datang ke sini nih untuk merubah keyakinan saya ya. Masalah agama ini kan masalah pribadi saya dengan Tuhan saya. Saya kalau mau masuk surga, alhamdulillah, masuk neraka, ya itu urusan saya. Ngapain situ yang repot? Jadi kita pun bingung Pak jadinya. Ya gimana mau kita bilang? Akhirnya karena kita nggak puas, kita datang Pak ke pengadilan agama. Apa jawaban pengadilan agama? Tidak ada delik hukum bagi orang yang murtad di apa ini di dalam pengadilan agama ini. Artinya mereka tidak mengurusin permasalahan orang-orang yang murtad gitu. Padahal jelas kata Nabi itu dalam hadis riwayat Muslim, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya, di agama Islam ditukar kepada agama lain, faqtuluh kata Nabi. Bunuhlah. Itu kenapa itu diperintahkan seperti itu? Karena menjaga agama, jangan sampai agama ini dilecehkan. Hari ini dia Islam, minggu depan dia Kristen. Udah itu balik lagi
nggak ada sanksi hukumnya. Nggak bisa Pak seperti itu. Jadi agama ini fungsinya itu untuk dua itu. Yang pertama, negara itu fungsinya untuk itu, untuk menjaga agama, jangan sampai agama dilecehkan. Dan yang kedua, untuk menjaga umat, agar umat ini mereka itu nyaman di dalam bekerja, nyaman di dalam berkeluarga, nyaman mereka itu di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan mereka. Jadi itu Pak, perbedaan antara periode Mekah dengan periode Madinah. Dan ternyata benar, dengan hijrahnya Nabi kita itulah maka hukum-hukum Islam pun diterapkan. Pada hari ini satu demi satu hukum Allah itu dihilangkan, ya. Satu demi satu pun ya ditinggalkan. Apalagi kalau kita tengok sekarang ajaran sekularisme. Sekularisme itu adalah pemahaman memisahkan agama dari kehidupan. Fasluddin anil hayah, bahwa agama jangan dibawa-bawa ya ke dalam kehidupan, ya. Terus kehidupan jangan dibawa-bawa ke dalam agama. Misalnya nih, kita ini sekarang mengaji di masjid, jangan bicara masalah politik lah di masjid. Politik itu kan tempatnya kan di parlemen. Jangan bicara-bicara masalah ekonomi lah di masjid. Bicara masalah sholat aja lah di masjid. Masalah puasa, masalah zakat, zikir, doa. Karena kontennya untuk agama itu katanya. Kalau masalah ekonomi, politik, pendidikan, itu masalah dunia, biar diurusin oleh ahli-ahlinya. Padahal kalau kita bicara dalam konteks Islam, semua masalah itu ada di dalam Islam. Makanya Allah perintahkan kepada kita masuk Islam secara totalitas. Segala hal ada di dalam Islam. Bahkan ketika kita mencari sistem lain selain daripada sistem Islam, maka itu pertanda kita ini akan jatuh kepada kehinaan. Sehingga Umar bin Khattab pernah menyatakan, dulu kata Umar, kita ini adalah umat yang hina. Kenapa disebut oleh Umar kita ini dulu umat yang hina? Dia sendiri, Umar itu, dia membunuh anak perempuannya. Anak perempuan kecilnya, dia itu merasa malu punya anak perempuan, ya. Akhirnya dia bunuh anak perempuannya. Dulu kita adalah umat yang hina. Kemudian datang Islam memuliakan kita. Siapa saja yang mencari kemuliaan di luar Islam, maka pasti akan Allah hinakan. Jadi kemuliaan umat Islam itu ada di dalam agama kita ini. Sekarang sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Ini ajaran yang begitu hebat yang mempengaruhi pola pikir dan pola sikap umat Islam. Seakan-akan ya kita ini benar, ya, padahal jauh dari Islam. Ada lagi ajaran kapitalisme. Kapitalisme ajaran yang memberikan jaminan kepada orang-orang 4 kebebasan. Kebebasan berekonomi, kebebasan beragama, kebebasan memiliki, kebebasan berpendapat. Ini keempat kebebasan ini Pak dijaga oleh negara. Artinya kalau ada orang mengganggu 4 kebebasan ini, maka dia akan diberikan sanksi hukum. Misalnya Pak, kebebasan beragama nih misalnya. Kita agamanya agama Islam. Anak kita yang pertama agamanya agama Kristen. Anak kita yang kedua agamanya agama Buddha. Kalau sempat misalnya kita sebagai orang tua tukar tuh agama kamu itu, kamu agama Islam aja, dia nggak setuju, dia Pak mengadu ke pengadilan, bisa kita kena sanksi hukum Pak, karena kebebasan beragama itu dijamin oleh negara. Jadi di situ Pak, kebebasan berbicara. Makanya kalau di negara-negara barat seperti di Spanyol, di Italia, mereka dengan mudahnya mencaci maki agama kita. Ya. Dia katakanlah Nabi Muhammad itu laki-laki yang gila seks macam-macam, ya, dihina agama kita. Dan kalau kita melawan, alasan mereka ini adalah hak asasi manusia, ini adalah kebebasan berbicara dan semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini, ya, karena Ustadz Nur Samsun tidak hadir, mudah-mudahan, dan kebetulan juga lupa pula saya
apa namanya? Tapi alhamdulillah udah ada di sarapan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin ada bagusnya nanti Pak, hari Senin, hari Selasa kita bikin acara buka bersama di sini Pak. Pak, insya Allah Pak ya. Nah, demikian wabillahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.